Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kewarganegaraan, Bapak Kosasi Adi Saputra, SPD MPD, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi hari ini. Saya Azga Zikrandini Wulandati dengan nomor pokok mahasiswa 2341011010006 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 6 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang hukum dan HAM yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada presentator pertama untuk menyampaikan materi. Saya persilahkan kepada Salwa. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan materi ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep hukum dimulai dari pengertian hukum. Menurut Kelson 1995 mengemukakan hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa. Di dalam literatur, penemuan hukum merupakan sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya yang ditugaskan untuk implementasi peraturan hukum umum pada suatu peristiwa yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu. Untuk pengertian hukum menurut para ahli bisa dilihat lebih lanjut di buku. Selanjutnya, ada sifat-sifat hukum. Sifat-sifat hukum itu ada hukum bersifat mengatur, hukum bersifat memaksa, dan hukum bersifat melindungi. Hukum bersifat mengatur itu adalah penerapan hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, dan kedamaian dalam hidup bersama. Hukum diciptakan untuk melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Adanya sanksi bagi pelanggar aturan-aturan dalam pergaulan hidup membuktikan bahwa hukum bersifat memaksa. Artinya, hukum memiliki kekuatan, power, dan kewenangan authority untuk memaksa setiap orang mematuhi setiap peraturan. Dan terakhir, hukum bersifat melindungi. Keharmonisan antara ketertiban dan keamanan perlu dijaga demi tercapainya kedamaian. Kedua nilai tersebut berpasangan dan selalu harus diserasikan supaya tidak mengganggu masyarakat maupun pribadi-pribadi yang menjadi bagiannya. Selanjutnya, ada tujuan hukum. Tujuan hukum sebenarnya mempunyai sifat yang universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan di segala aspek kehidupan. Penerapan asas kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, sedangkan keamanan akan terwujud apabila menerapkan asas persamaan hukum. Di dalam hukum terdapat teori-teori tujuan hukum. Menurut teori etis, hukum bertujuan menciptakan keadilan, sedangkan menurut teori utilitas, hukum tujuan memberikan kemanfaatan bagi semua orang. Cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salwa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fauzian. Saya persilakan kepada Fauzian. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggolongan hukum. Penggolongan hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum publik, serta ada hukum privat. Kalau hukum publik itu mengatur hubungan antar individu, contohnya itu adalah hukum pidana. Kalau hukum privat itu mengatur hubungan manusia uh, yang berkepentingan dengan perorangan ataupun kelompok, contohnya uh, hukum perdagangan serta hukum perdata, hukum sipil dan hukum dagang. Next, selanjutnya adalah pembagian hukum. Pembagian hukum yang pertama menurut sumbernya, ini contohnya ada undang-undang, kemudian ada hukum adat, ada traktat ataupun perjanjian, ada jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan terdahulu yang dijadikan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan atau memutuskan perkara tertentu ataupun yang sama. Yang selanjutnya adalah doktrin, yaitu pendapat para ahli dalam memberikan pandangannya terhadap suatu hukum tertentu. Yang kedua ada menurut bentuknya.
Bentuk-bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang selanjutnya ada menurut tempat berlakunya. Yang pertama ada hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di dalam satu negara. Yang kedua ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar beberapa negara, antar negara. Yang selanjutnya ada hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara asing ataupun negara lain. Yang selanjutnya adalah hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku pada wilayah tertentu dalam satu negara. Contohnya di Indonesia ada hukum adat Bali, dan ada hukum adat suku Bali. Yang selanjutnya adalah hukum menurut waktu berlakunya, terbagi menjadi dua, yaitu ius constitutum atau hukum positif, atau hukum yang berlaku saat ini pada masyarakat dalam wilayah tertentu. Yang selanjutnya ada ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, menurut cara mempertahankannya, yang pertama ada hukum material, yang kedua ada hukum formal. Yang selanjutnya menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu hukum yang memaksa dan ada hukum yang mengatur. Sedangkan menurut wujudnya ada dua, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Menurut isinya ada hukum privat serta ada hukum publik. Next, yang selanjutnya adalah aliran-aliran hukum. Yang pertama ada aliran legisme. Menurut aliran legisme ini beranggapan bahwa hukum bisa disebut hukum apabila masuk ke dalam undang-undang. Sedangkan menurut aliran Rensle itu beranggapan bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur di dalam undang-undang. Sedangkan aliran Spinding itu beranggapan bahwa keterikatan hakim dengan undang-undang tidak seketat asumsi dari aliran legisme, karena hakim mempunyai kebebasan. Pendapat aliran Spinding, hakim dalam melaksanakan tugas memiliki kebebasan yang terbatas dan terikat. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Fauzian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Eis Mira. Saya persilahkan kepada Eis Mira. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Lalu ada pengertian HAM. Tentunya kita sudah tidak asing mendengar kata HAM, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah anugerah yang langsung diterima dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati, dilindungi, dijunjung tinggi oleh pemerintah dan hukum. Menurut John Locke maupun Kuncoro Purbo Pranoto, hak asasi adalah hak yang diperoleh dari Tuhan menurut kodrat dan hakikat setiap manusia, sebab hak asasi bersifat suci. Berbeda dengan David Bitham dan Kevin Boyle, menurut mereka hak asasi adalah kebebasan setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut Mariam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir ke dalam kehidupan masyarakat. Karena sifatnya yang universal, setiap orang memiliki hak yang sama tanpa membedakan ras, agama, golongan, dan jenis kelamin. Dengan demikian, semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai bakat dan cita-citanya. Lalu ada macam-macam HAM. Yang pertama, bidang secara pribadi. Artinya, setiap individu memiliki hak yang sama. Yang kedua, bidang politik. Artinya, setiap orang berhak untuk ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik. Yang ketiga, bidang hukum atau peradilan. Artinya, setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Yang keempat, di bidang ekonomi. Artinya, semua orang memiliki hak kebebasan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi masyarakat tanpa adanya sebuah gangguan. Dan yang terakhir, bidang sosial budaya. Artinya, setiap individu berhak untuk menjalankan kehidupan sosial dengan aman dan nyaman, serta hak untuk melestarikan dan mengembangkan budayanya. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Eis Mira. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gaida. Saya persilahkan kepada Gaida. Terima kasih atas kesempatannya.
Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah HAM. Hak asasi manusia atau HAM merupakan problematika yang urgensial dan universal. Perjuangan mengenai penegakan HAM sudah terjadi sejak beribu-ribu tahun yang lalu untuk menghapuskan sistem perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, adapun perkembangan HAM di dunia, di antaranya ada yang pertama ada Magna Carta yang terjadi pada 1215 di Inggris. Yang selanjutnya ada Petition of Rights, ini terjadi pada 1628 yang merupakan sebuah tuntutan kepada Raja Charles pertama. Yang ketiga ada Bill of Rights yang terjadi pada 1689. Nah, Bill of Rights ini berisi kebebasan berbicara dan berpendapat bagi anggota parlemen. Yang selanjutnya ada Declaration of Independence yang terjadi pada 1776. Istilah human rights dalam Declaration of Independence menjadi puncak perjuangan hak asasi manusia. Yang selanjutnya ada Revolusi Prancis yang terjadi pada 1789. Revolusi Prancis ini memiliki tujuan untuk membebaskan warga negara Prancis dari kekuasaan totaliter Raja Prancis yaitu Louis ke-16. Nah, yang terakhir ada Universal Declaration of Human Rights yang terjadi pada 1948. Nah, berbagai negara yang bergabung dalam PBB di Paris, Prancis merumuskan tentang konsep HAM. Pada pasal 1 deklarasi ini, setiap individu yang dilahirkan memiliki harkat dan martabat yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Selanjutnya, ada mengenai perkembangan HAM di Indonesia. Nah, prinsip dan basic konsep pengembangan HAM di Indonesia itu didasari oleh yang pertama ada proklamasi yang merupakan sebuah tonggak awal dalam upaya penegakan dan perlindungan terhadap HAM. Yang kedua ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea pertama yang berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Notonegoro, manusia sebagai individu mempunyai hak kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Dan yang terakhir ada Pancasila pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan yang bebas akan tetapi memiliki batasan berupa nilai-nilai dan norma. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gaida yang sudah menyampaikan materinya. Adapun contoh kasus dari materi yang kami bahas, yaitu anggota tim pemilu Komnas HAM, Saurlin Siagian, mengatakan temuan terkait netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu. Ada beberapa temuan penting, misalnya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ada pula Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak masyarakat untuk memilih capres dan cawapres yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tak cuma soal ketidaknetralan ASN, soal hak pilih kelompok marginal juga menjadi sorotan. Komnas HAM menemukan fakta hampir seluruh rumah sakit tidak memiliki tempat pemungutan suara atau TPS khusus, sehingga tenaga kesehatan dan pasien kehilangan hak memilih. Lalu hal yang sama juga dirasakan ribuan warga binaan. Mereka tidak dapat memilih karena tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTB. Sekian dan terima kasih juga kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan presentasi hari ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.